selamat datang di channel Ibu. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, materi yang akan kamu dapatkan yaitu tentang pengertian lingkungan, hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan, interaksi dalam ekosistem membentuk sebuah pola, kemudian pola tersebut interaksi manusia mempengaruhi lingkungannya. Lanjut ya, kita ke pengertian lingkungan. Nah, lingkungan itu artinya segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Nih, bisa dilihat di gambar di sini ya. Di sini terdapat gunung, ada juga aktivitas anak-anak sini sedang bermain. Nah, di sini juga ada air, kemudian ada pohon. Nah, ini disebut dengan sebuah lingkungan. Jadi, adanya unsur yang hidup dan tidak hidup. Nah, komponen utama lingkungan itu terbagi menjadi dua, ada abiotik dan biotik. Nah, biotik sendiri itu biasanya disebut dengan komponen yang hidup atau makhluk hidup. Seperti kita nih, manusia, kemudian ada hewan, kemudian ada tumbuhan dan jasad renik. Nah, jasad renik ini misalnya suatu jasad yang dapat diurai, dekomposer. Nah, seperti itu. Kayak misalnya orang yang sudah meninggal kemudian diurai oleh si binatang-binatang kecil yang ada di dalam tanah. Apa ayo? Contohnya seperti belatung, kemudian seperti bakteri, kemudian semut. Nah, itu akan mengurai zat-zat yang sudah mati di dalam tanah. Lanjut ya, ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini terdiri dari benda-benda yang tidak hidup. Contohnya seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, seperti itu. Bisa dilihat di sini contoh gambarnya ya. Ada komponen yang hidup seperti rusa, burung, kemudian ikan yang ada berada di dalam air. Kemudian di sini ada tanah, ada tumbuhan, ya kan? Ada juga air yang membuat lingkungan dari si ikan tersebut bisa hidup. Lanjut, ada hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Nah, contohnya adalah habitat. Habitat ini adalah tempat suatu makhluk hidup dan dapat berkembang biak. Nah, makhluk hidup ini bisa tinggal dan berkembang biak di habitat tersebut. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan fisik di sekeliling populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Ya. Lanjut. Interaksi dalam ekosistem. Nah, interaksi ini akan membentuk sebuah pola. Pola ini pola-pola yang ada di dalam ekosistem. Nah, ini akan membentuk sebuah komponen-komponen pendukungnya. Contohnya adalah produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, kita hidup perlu timbal balik kan dari orang-orang sekeliling kita. Seperti itu ya. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lainnya. Serta organisme dengan lingkungannya juga saling ketergantungan. Nah, saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Dan terjadilah interaksi antar sesama komponen biotik. Jadi ada interaksi antara makhluk hidup dengan yang tidak hidup serta makhluk hidup dengan sesama makhluk hidup. Nah, komponen-komponen di sini ada tadi ya, Ibu sudah jelaskan, ada produsen. Nah, produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Kemudian ada konsumen. Nah, konsumen ini dia tidak bisa hidup tanpa adanya produsen. Nah, tanpa adanya makanan-makanan pendukungnya. Contohnya ada di sini ada sapi. Terus kita sebagai manusia itu disebut dengan konsumen. Dan terakhir ada dekomposer yang tadi sudah Ibu jelaskan, itu merupakan pengurai kayak jamur, kemudian bakteri, zat-zat renik lain yang berada di dalam tanah atau di udara ya.
Lanjut, satuan-satuan dalam ekosistem. Satuan-satuan dalam ekosistem yang pertama adalah individu. Nah, individu ini satuan makhluk hidup tunggal. Contohnya ada pohon, ada kucing, ya kan? Nah, terus kita sebagai manusia juga itu disebut dengan makhluk hidup tunggal atau yang disebut dengan individu. Yang kedua ada populasi. Nah, populasi ini kumpulan dari individu sejenis yang menempati daerah atau wilayah tertentu. Contohnya sapi itu dia berkumpul di padang rumput untuk mencari makan. Nah, itu disebut populasi. Sedangkan komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup di suatu tempat atau daerah tertentu. Jadi di daerahnya itu terdapat beberapa individu. Kayak misalnya ada padi di sini, terus di sini ada padang rumput, kemudian ada pepohonan, terus bisa aja di sawah itu terdapat katak sawah, kemudian ular sawah dan makhluk-makhluk hidup yang ada di situ disebut dengan komunitas. Lanjut. Ekosistem adalah kesatuan antara komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Jadi mereka harus bisa saling menguntungkan satu sama lain. Ya, kemudian yang kelima ada biosfer, merupakan bagian bumi dan atmosfer tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Nah, disebut dengan biosfer. Ini bisa dilihat ya gambarnya di sini. Macam-macam ekosistem itu terdapat dua, ada ekosistem buatan dan ekosistem alami. Apa sih ekosistem buatan itu? Ekosistem buatan itu merupakan ekosistem yang disengaja dibuat oleh manusia, sedangkan ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah. Jadi sudah ada atau sudah dibentuk, sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini merupakan contoh dari ekosistem buatan ya. Ada akuarium, kemudian ada kolam ikan ya kan, waduk, kemudian ada persawahan yang kemudian berundak-undak seperti ini. Ini adalah contoh dari ekosistem buatan. Ekosistem alami yang ada di darat contohnya itu ada gurun, kemudian ada hutan hujan tropis ya kan. Terus ada padang rumput. Terus ada hutan gugur, ada tundra, ada taiga. Nah, tundra ini adalah suatu area bioma atau dunia atau bumi yang kamu pijak di mana pertumbuhan pohon terhambat dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar, karena itu disebut daerah tanpa pohon. Nah, jadi daerah ini disebut tanpa pohon. Nah, makanya disebut dengan tundra. Sedangkan taiga ini adalah hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus dan sejenisnya. Kalau kamu pernah melihat ke daerah dingin misalnya ada hutan pinus, nah itu disebut dengan taiga. Nah, ada beberapa space atau satu lingkungan dan situ hanya hutan pinus aja yang hidup di situ, itu disebut dengan taiga. Lanjut ya, kita ke ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar dibedakan menjadi ekosistem danau, ekosistem rawa, dan ekosistem sungai. Nah, kemudian ada ekosistem pantai. Nah, ekosistem pantai dibedakan menjadi beberapa formasi, yaitu ada vegetasi yang cocok untuk habitat tertentu, misalnya ada hutan mangrove ya kan. Nah, di pinggir-pinggir pantai itu suka ada hutan mangrove. Lanjut lagi ada ekosistem laut. Ekosistem laut merupakan ekosistem yang paling luas di dunia, karena apalagi di Indonesia ya, kita itu 90% adalah negara kepulauan yang banyak kaya akan isi lautnya, perairannya yang sangat luas. Nah, interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya ya akan membentuk sebuah rantai makanan. Nah, rantai makanan ini disebut dengan peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus
yang tidak bercabang-cabang itu disebut dengan rantai makanan. Contohnya di sini ada produsen. Ya, produsen di sini seperti tumbuhan kemudian dimakan oleh konsumen satu. Nah, konsumen satu dimakan oleh konsumen dua dimakan oleh konsumen tiga dimakan oleh konsumen puncak atau yang disebut dengan konsumen 4. Dan terakhir ketika konsumen 4 ini atau konsumen puncak ini mati, akan diuraikan oleh yang namanya zat-zat pengurai. Contohnya kayak jamur, bakteri, dan lain-lain. Lanjut, interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, akan membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Kalau tadi itu hanya satu rantai makanan saja, nah itu disebut dengan rantai makanan. Kalau ini dia bercabang, ya kan? Contohnya dari yang pertama itu ada tumbuhan atau yang disebut dengan produsen. Dia dimakan oleh burung, dimakan oleh jangkrik, ya kan? Nah, kemudian dimakan burung dan jangkrik ini bisa dimakan oleh hewan-hewan besar lainnya seperti burung pipit. Terus kemudian tikus juga bisa makan tumbuhan ini. Nah, hewan-hewan kecil seperti ini dapat dimakan oleh hewan kecil yang lebih besar lagi. Contohnya adalah ular. Dan ular bisa juga dimakan oleh yang namanya elang atau konsumen tingkat tinggi seperti itu. Bisa dibaca di sampingnya ya. Di sini ada keterangannya lebih jelasnya. Makanya disebut dengan jaring-jaring makanan ya. Ada pohon, kemudian burung gereja, burung elang, dan lain sebagainya. Bisa dibaca di sini. Lanjut. Interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya itu akan membentuk sebuah piramida makanan. Nah, piramida makanan adalah gambaran hubungan antara organisme yang menunjukkan jumlah organisme dalam tiap tingkat trofiknya. Contohnya trofik pertama ini adalah produsen. Dia semakin ke atas semakin mengerucut atau semakin sedikit. Jadi produsen ini dia adalah tingkat trofik yang paling besar atau yang paling luas cakupannya. Yang kedua adalah tropik kedua, ini adalah makhluk hidup pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Lanjutnya yang ketiga, biasanya ini adalah makhluk hidup yang memakan hewan-hewan herbivora. Itu. Jadi dia saling makan dan dimakan. Sedangkan yang konsumen puncak atau trofik keempat ini dia adalah hewan-hewan buas, yang hewan-hewan yang paling besar ukuran badannya yang memakan hewan-hewan kecil di bawahnya. Macam-macam simbiosis. Nah, dari adanya tadi interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, maka akan menimbulkan sebuah simbiosis. Nah, simbiosis itu adalah pola interaksi berupa hubungan yang sangat erat antara dua individu yang berbeda atau berbeda jenis. Nah, disebut dengan satu spesies. Nah, simbiosis ini ada simbiosis terbagi menjadi beberapa ya. Ada simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis ini biasanya menghubungkan atau dua jenis makhluk hidup yang saling memberikan keuntungannya. Jadi satu sama lain dia saling menguntungkan. Contohnya adalah lebah dengan nektar. Kemudian ini ada badak ya dengan si burung. Nah, burung ini memakan kutu-kutu si badak tersebut. Nah, yang mengakibatkan dia si badak tersebut tidak gatal-gatal badannya. Nah, si burungnya itu dapat kenyang dari hasil dia memakan makanan si kutu, kutu yang terdapat di dalam hewan ini gitu. Lanjut lagi ya, ada simbiosis komensalisme. Nah, hubungan interaksi dua jenis makhluk hidup yang memberikan keuntungan
kepada salah satu pihaknya saja, tetapi pihak lainnya tidak mendapatkan kerugian. Jadi yang satunya diuntungkan, yang satunya tidak rugi dan tidak untung, jadi biasa-biasa aja. Contohnya adalah ikan Nemo dengan si bunga karang. Nah, jadi ikan Nemo ini biasanya menaruh telur-telurnya di dalam bunga karang ini. Dia kenapa seperti itu? Karena agar telur-telurnya tidak dimakan oleh hewan lainnya. Nah, si bunga karang ini tidak masalah ada si telur-telur tersebut. Dia tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan juga. Jadi tidak masalah ya. Lanjut, ada simbiosis parasitisme, merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak lainnya. Jadi yang satu diuntungkan, yang satunya dirugikan. Contohnya nyamuk ketika menggigit kamu, nah kamu dirugikan, sedangkan nyamuk diuntungkan, seperti itu ya. Nah oke, ibu baru ingat ini badak dengan burung jalak ya. Nah nama burungnya itu burung jalak. Jadi si burung jalak ini dia memakan kutunya si badak. Badaknya merasa sehat gitu kan, kulitnya tidak gatal, sedangkan si burung jalak ini kenyang dari hasil dia makan si kutu-kutunya. Lanjut ya, peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Nah, berdasarkan kemampuannya, peran organisme dibagi menjadi dua, ada autotrof, ada heterotrof. Autotrof itu merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik, atau dapat dikatakan dapat membuat makanan sendiri. Sedangkan tetapi dia harus dengan bantuan energi seperti cahaya, matahari, dan kimianya. Contohnya tumbuhan hijau, bakteri ungu, dan bakteri hijau. Nah, lanjut lagi, heterotrof itu adalah merupakan organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. Heterotrof dikenal sebagai konsumen dalam rantai makanan. Termasuk ke dalam heterotrof adalah semua hewan, jamur, dan bakteri. Ini contohnya autotrof atau yang dapat membuat makanan sendiri atau tumbuhan, dan heterotrof contohnya itu adalah makhluk hidup kayak kita nih, manusia, kemudian hewan. Nah itu adalah disebut dengan heterotrof karena kita tidak bisa membuat makanan di dalam tubuh kita gitu. Lanjut, peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanannya itu terdapat menjadi 3 jenis konsumen berdasarkan dari sumber makanan yang dikonsumsinya. Ada tadi karnivora, yakni organisme sumber makanannya adalah daging. Jadi dia makhluk hidup pemakan daging-dagingan. Contohnya ada singa, harimau, buaya, serigala, dan hiu. Kemudian ada herbivora. Herbivora ini organisme yang sumber makanannya itu adalah dedaunan atau tumbuhan. Contohnya ada sapi, kambing, kerbau, rusa, jerapah, kemudian ada zebra. Dan terakhir adalah omnivora, dia itu pemakan segalanya. Jadi sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan atau daging-dagingan. Contohnya itu adalah kayak monyet, beruang, ayam, tikus, kemudian babi. Pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Betul sekali. Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungannya. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Jadi lingkunganmu adalah cerminan dirimu gitu. Nah, yang membuat lingkungan itu baik ya diri kamu, yang membuat lingkungan itu buruk ya diri kamu gitu. Komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan juga akan berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Nah, kayak kamu nih, kamu membuang sampah sembarangan, akibatnya ada banjir ya kan.
kemudian kamu membuang limbah-limbah plastik ke perairan, itu juga tidak bagus. Nah, itu dapat mempengaruhi sebuah ekosistem di mana tempat kamu berada. Oke, cukup sekian dari Ibu materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk bab kali ini Ibu harapkan kalian menyimaknya karena pasti akan menjadi suatu bahan untuk kita tes, untuk kita ujian ya. Oke. Nah, secara garis besarnya Ibu jelaskan ya. Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks hingga dapat mempengaruhi satu sama lainnya. Lingkungan terdiri atas tadi apa? Ada komponen biotik dan abiotik. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri loh. Nah, kita itu harus saling ketergantungan. Sedangkan lingkunganmu adalah cerminan dirimu. Oke? Cukup sekian rangkuman dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.